Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Tantular, podcastnya KPU Kabupaten Mojokerto, Ruang Pemilu, Ruang Demokrasi. Saya Fadila Rahmania yang akan menemani teman pemilih pada episode kali ini. Nah, teman pemilih, pada episode-episode sebelumnya kan kita sudah banyak mengetahui informasi dan wawasan dari para narasumber komisioner KPU Kabupaten Mojokerto mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Nah, kali ini sedikit berbeda nih di episode kali ini karena kita akan mengupas sisi lain KPU yang juga ada instansi yang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung suksesnya seluruh tahapan pemilu dan pilkada, yaitu kesekretariatan. Melalui tema mengenal peran strategis sekretariat KPU dari dukungan administrasi hingga suksesnya pemilu dan pilkada, kita akan berbincang mengenai bagaimana sekretariat KPU bekerja di balik layar untuk memastikan tahapan pemilu maupun pilkada dapat berjalan baik dan lancar. Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita narasumber kami, yaitu Bapak Ferry Setiawan selaku Sekretaris KPU Kabupaten Mojokerto. Selamat datang Pak Ferry. Selamat datang. Terima kasih Pak telah berkenan hadir di podcast KPU Kabupaten Mojokerto, yaitu podcast Tantular. Baik Pak Ferry, untuk mengawali perbincangan kita hari ini, mungkin masih banyak nih masyarakat yang belum paham dan belum mengetahui apa sih perbedaan peran antara komisioner dan juga sekretariat. Nah, bisa dijelaskan Pak kepada teman pemilih apa saja tugas dan peran utama sekretaris KPU dalam mendukung kerja komisioner? Untuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa tugas dan sekretaris itu memberikan dukungan support kepada KPU, di mana dukungan itu mencakup terkait dengan anggaran, teknis, logistik, di mana dukungan itu terkait dengan anggaran itu terkait dengan SPJ. Ya, itu yang agak sulit terkait dengan SPJ, terutama dalam tahapan pemilu, di mana SPJ kan anggaran diturunkan kepada badan ad hoc. Nah, kebanyakan badan ad hoc itu bukan dari ASN, sehingga untuk menata SPJ kita perlu dengan sekuat tenaga memberikan suatu BIMTEK kepada badan ad hoc. Yang kedua terkait dengan logistik. Penyiapan pertama itu kita mencari gudang. Itu gudang. Yang kedua tenaga sortir untuk sortir lipat terkait dengan surat suara. Itu yang juga sangat riskan. Yang ketiga terkait dengan mitigasi, terkait dengan distribusi logistik, di mana di logistik itu kita harus memantau bagian yang terluar, itu bagian tersulit pendistribusian logistik. Terutama di sini di bagian Kecamatan Trawas, Pacet, itu yang agak sulit untuk distribusikan dengan menggunakan angkutan roda 4. Karena medannya jauh ya? Itu. Yang keempat secara teknis, jadi kita mensupport terkait dengan administrasi dengan ini kayak melalui sipol, terus melalui terkait dengan pencalonan, itu secara teknisnya. Ini. Kesekretariatan itu sudah diatur dengan PKPU juga di PKPU nomor 14 tahun 2023. Itu jangan jelas, itu sudah dijelaskan secara rinci tugas dan tupoksinya kesekretariatan. Oke. Tentu peran tersebut sangat penting ya Pak, peran kesekretariatan dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi. Nah, lalu Pak, bagaimana sih peran sekretariat KPU dalam memastikan seluruh tahapan pemilu dan pilkada ini dapat berjalan sesuai lancar dengan sesuai juga jadwal yang ditetapkan? Bagaimana Pak? Ini tugas sekretariatan kan memberikan dukungan support kepada KPU supaya tahapan itu berjalan dengan lancar. Jadi KPU dari sekretariat sudah disiapkan SDM, di mana SDM itu ada 4 subbagian. Pertama 1 kasubag teknis dan hukum, 2 Parmas dan SDM,
3 perencanaan dan data ya, itu yang keempat itu kasbakul dan logistik, di mana tiap-tiap subak itu mempunyai peran yang sangat penting, mempunyai peran yang berbeda-beda. Contoh di kasbakul itu fokusnya terutama di pemilu pilkada itu di logistik. Di situ juga dilengkapi dengan IT, namanya Silog. Nah, Silog itu juga mengatur untuk pendistribusian. Jadi kita bisa melacak sampai di mana itu pendistribusian logistiknya sudah nyampe atau belum, bisa dicek di Silog. Ada aplikasi pendukungnya. Iya. Yang kedua ini terkait perencanaan, terkait pemutahiran data pemilih. Itu di pemutahiran data pemilih kita bisa dibantu dengan alat IT namanya Sidale. Jadi kita bisa mengecek melalui Sidale nanti sudah terdaftar atau belum, sudah kita kira atau belum, itu di melalui Sidale gitu. Yang ketiga Sipol. Sipol itu terkait pemutakhiran pencalonan. Pencalonan nanti siapapun nanti yang ingin mencalonkan itu lihat di Sipol terdaftar atau enggak sebagai anggota. Contoh saya ini sebagai PNS, sebelum mau mendaftar sebagai PNS itu ya, itu juga dicek di Sipol terdaftar apa sebagai anggota. Kalau memang tetap jadi anggota, kita bersurat ke KPU untuk dihapus. Jadi KPU membuat surat nanti melalui yang bersangkutan yang supaya untuk bersurat ke partai yang tersebut supaya dihapus itu ya. Itu. Yang keempat itu apa tadi? Tadi dari Sipol kita kurang yang bagian Parmas dan SDM. Parmas SDM itu Siaba, ya kan? Siaba kan mencakup nama-nama komisioner, di situ ada juga komisioner dan juga paten herok. Di Siaba itu ngeceknya nanti mulai verifikasi nama, alamat juga nanti dicek di Siaba. Jadi untuk setiap subbag itu ada sarana pendukungnya ya, mendukung kelancaran tugas masing-masing subbagian di kesekretariatan. Nah, tapi jangan lupa nih ya Pak, ini teman-teman kesekretariatan sebelum pemilu ada pilkada sudah diberi satu BIMTEK sama KPU RI, berjenjang kan, sama KPU Provinsi, KPU RI untuk dilakukan BIMTEK terkait dengan pilar aplikasi IT ataupun dengan tahapan-tahapan itu, sehingga kan wawasan terkait dengan mendukung pelaksanaan pilkada itu atau pemilu sudah siap. Jadi sudah disiapkan BIMTEK-nya terlebih dahulu dalam pemahaman untuk aplikasinya. Nah, dalam pelaksanaannya kan tentu tidak selalu berjalan mulus ya Pak ya. Nah, selama penyelenggaraan pemilu maupun pilkada khususnya di KPU Kabupaten Mojokerto, nah apa saja sih Pak tantangan administratif dan teknis yang biasanya dihadapi oleh Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto? Ini tantangan secara teknis ya, ini tadi saya sampaikan. Itu yang paling utama itu di SPJ, penganggaran SPJ-nya itu pelaporan. Karena apa? Karena kan kita tahapan sudah tidak boleh dilalui sama sekali. Sesuai dengan tahapan kita tidak bisa menata SPJ 100%. Itulah tantangan kita. Kita kayak satu kegiatan di luar gitu ya, di luar KPU itu harus dilaksanakan secara sesuai dengan aturan, di mana pelaksanaan itu berjalan dengan lancar, tidak melanggar dengan aturan secara legal lah hitungannya itu, sehingga kita waktu pada pemeriksaan itu sudah tertata dengan rapi, tidak melanggar gitu. Itu yang agak sulit karena tahapan kita berhimpitan terus berjalan. Iya, jadwalnya. Jadwalnya gitu.
Yang itu yang agak kesulitan, teman-teman, agak memang membutuhkan ekstra, bukan kesulitan, membutuhkan ekstra untuk menata SPJ-nya itu. Terutama tadi yang sudah saya sampaikan, terutama badan ad hoc itu juga harus ekstra karena itu rata-rata kan non ASN. Di luar birokrasi ya, itu agak sulit itu. Oke. Jadi selain tadi SPJ dan juga mungkin ada logistik juga Logistik, ya. iya. Nah, pengelolaan anggaran ini kan juga jadi aspek penting ya Pak ya dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, bagaimana KPU Kabupaten Mojokerto khususnya di kesekretariatan ini mengelola anggaran agar tetap transparan dan juga akuntabel, Pak? Ini terkait anggaran. Kita terkait anggaran itu tidak tersembunyi-sembunyi ya, memang itu sama komisioner transparan. Ini anggaran digunakan untuk apa, untuk sisa berapa, saat transparan itu. Jadi kayak misal wartawan tanya berapa sih anggarannya kabupaten, berapa sih anggaran, sisanya berapa sih, bisa disampaikan aja secara tidak ditutupi berapa anggarannya, sisanya berapa, tepatnya berapa. Yang penting tidak melanggar aturan-aturan yang jadi melakukan syarat transparan ya Pak, tetap akuntabel. Baik Pak, tadi kan kita sudah membicarakan terkait kendala ya, tadi ada anggaran, terus ada logistik dan juga SPJ tadi ya. Nah, keberhasilan sebuah organisasi kan tentu tidak lepas ya dari kualitas sumber daya manusianya yang sudah dijelaskan Pak Ferry tadi ya teman-teman. Nah, sejauh mana sih Pak peran SDM Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Mojokerto, di Kabupaten Mojokerto? Ini untuk menunjang SDM ya, terutama SDM itu sebelum pemilu atau pilkada kita kan sudah ada rekrutmen pegawai CPNS. Terus kita didukung oleh tenaga BPNPN, terus ASN, terus PNS juga. Itu teman-teman ASN, sekretariat SDM terutama di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Mojokerto itu sudah terverifikasi, sudah paham apa tugas-tugasnya, apa yang harus dilakukan. Contoh aja ini terkait pemutakhiran data pemilih, kan sudah paham teman-teman di Rendatin itu apa yang harus dilakukan pemutakhirannya. Terus di teknis pemutakhiran pencalonan, tahapan pencalonan, apa yang harus dilakukan, apa yang disiapkan, itu sudah disiapkan sama tetap juga Pak masing-masing. Terkait keuangan, anggaran untuk mendukung tahapan, untuk mendukung subak masing-masing, untuk mendukung komisioner supaya itu berjalan dengan lancar. Itu contoh sipol pencalonan di teknis itu melibatkan semua SDM untuk memverifikasi berkas-berkas pencalonan. Untuk pileg, pilpres itu semua kita libatkan semua untuk memverifikasi berkas pencalonan. Tapi sebelum melakukan verifikasi sudah ada sosialisasi dari pimpinan komisioner dan pimpinan divisi teknis. Jadi sehingga teman-teman sudah paham apa yang harus dilakukan. Jadi sudah jauh-jauh hari untuk diberikan sosialisasi. Jadi dalam penyelenggaraannya itu SDM-nya ini mumpuni dalam melakukan tugasnya gitu. Nah, dalam penyelenggaraan tugas tadi Pak, berhubungan dengan penyelenggaraan tugas, apalagi di era sekarang ya yang serba digital. Nah, berbagai instansi pemerintah ini pasti dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekarang. Nah, menurut Pak Ferry nih, inovasi apa saja yang telah diterapkan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan, Pak? Ini kan teman-teman sekretariat kan sudah membuat inovasi ya, aktualisasi. Pertama kita membuat websitenya untuk Sidale, untuk
data pemilih, yang kedua e-office. E-office itu juga untuk pelayanan, meskipun untuk pelayanan dari dalam, internal, dan juga dari luar, untuk mengisi daftar akhir. Yang kedua, melalui PPID. Kita juga ada PPID, jadi setiap pelayanan harus melalui PPID. Jadi PPID itu tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada pada peminta data pelayanan. Ya, tapi kayak di rumah sakit satu misal kan ada juga namanya resepsionis gitu kan. PPD kayak itu. Jadi apa yang diminta nanti PPD yang memberitahukan kepada yang dituju. Satu misal kepada Subak Rendatin. Jadi yang pelayanan minta data pemilih, dari PPD diserahkan ke bagian yang Rendatin itu pemilih Rendatin nanti membuat surat balasan diserahkan kepada PPD. PPD nanti yang menyerahkan kepada si peminta pelayanan itu tadi itu juga melalui pelayanan sipol yang tadi sudah saya jelaskan tadi, itu juga bisa masuk, tapi melalui PPID juga. Jadi PPD yang menyampaikan kepada teknis biar dilihat dari sipol itu. Jadi memang banyak ya Pak ya sarana pendukung digital untuk mendukung kinerja di Kesekretariatan KPU Kabupaten Mojokerto. Nah, kita berbicara terkait politik nih Pak, ini. Jadi di tengah dinamika politik yang cukup tinggi ini kan setiap penyelenggaraan pemilu ini pastinya harus menjaga netralitas dan juga profesionalitas, terutama menjadi ASN. Nah, upaya apa saja sih Pak yang dilakukan dalam memastikan seluruh jajaran sekretariat KPU ini tetap menjaga integritas dan juga profesionalitasnya? Ya, gini, kita kan ada tiap tahun ada namanya penandatanganan fakta integritas. Itu untuk menjaga kenetralan ASN maupun non ASN. Ya, PPNPN itu ada itu penandatanganan fakta integritas. Apabila itu melanggar ya otomatis kan ada aturannya tersendiri. Untuk ASN juga ada aturan sendiri, PPNPN ya juga ada aturan tersendiri. Apabila itu melanggar aturan fakta integritas itu ya. Ya, secara budaya di KPU Kabupaten Mojokerto ini sampai sekarang pun alhamdulillah teman-teman itu sudah menjaga netralitas ke ASN, ke PPNPN juga itu, sehingga data-data itu tidak ada yang bocor sampai ke tahun atau ke peserta pemilu lah, gitu, tidak sampai bocor itu. Baik, jadi karena juga sudah diatur di fakta integritas ya. Dan juga gini Mbak, ini kan juga ada tempat pelayanan pengaduan. Itu juga bisa apabila ada ASN menemukan ada ASN dari Kabupaten Mojokerto, ada aduan bahwa salah satu ASN Mojokerto terlibat hitungannya tidak netralitas, itu juga bisa diadukan di situ. Sehingga kita bisa menindak, memverifikasi, kita panggil mungkin. Tapi sampai saat ini untungnya tidak ada ya Pak ya? Tidak ada, alhamdulillah. Jadi bisa menjaga, masih menjaga profesionalitas dan juga netralitasnya teman-teman. Nah Pak Ferry, menjelang akhir pembicaraan nih Pak, tentunya teman pemilih juga ingin mengetahui arah perkembangan KPU ke depannya, dan menurut Pak Ferry apa harapan dan juga rencana strategis dari Pak Ferry selaku Sekretaris KPU Kabupaten Mojokerto untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Kabupaten Mojokerto, Pak? Ini pertama itu terkait dengan pendidikan pemilih berkelanjutan. Itu kalau bisa pendidikan pemilih berkelanjutan, kita kan sudah ada divisi Parmas dan sosialisasi. Ini tiap minggu
kita mengadakan sosialisasi melalui podcast ya. Karena kan terkait dengan anggaran sekarang ada efisiensi kan. Iya, betul. Kita kan untuk turun ke SMA, sekolah-sekolah pendidikan kita juga agak kesulitan gitu kan. Hingga kita melalui podcast kemungkinan nanti dari pihak pimpinan komisioner bisa mengundang nanti dari salah satu siswa untuk dijadikan narasumber. Itu salah satunya itu. Yang kedua, kemandirian digital. Itu menyempurnakan infrastruktur yang ada di KPU Kabupaten Mojokerto maupun di pusat agar lebih tahan terhadap serangan cyber hacker. Ya itu yang juga agak fatal kan itu memang itu kan. Kalau salah dulu pernah kan itu kita KPU pusat itu dihack juga itu terkait data pemilih kalau nggak salah itu pernah itu akhirnya di down semua, nggak boleh buka selama berapa hari gitu. Sekarang alhamdulillah sudah diperbagi terus itu. Terus kita kan sudah yang ketiga ya ini ya terkait kelembagaan kita kan sudah lembaga yang kuat, kita mandiri kita lembaga mandiri, cuman untuk gedung-gedung kantor memang kita masih pinjam pakai rata-rata itu, sehingga kan kita masih dilihat dari masyarakat memang kan netralnya kurang kan gitu kan, karena kan pakai itu padahal itu tidak, itu memang kelemahan anggarannya dari KPU pusat memang kurang untuk mendukung infrastruktur di kabupaten kota itu untuk gedung itu ya. Kalau fasilitas lainnya sudah mumpuni, kayak sudah komputer, meja kursi sudah milik sendiri gitu. Sarana prasarannya sudah Terus kayak sertifikasi teman-teman kayak BPJ sudah sertifikasi, Bekom sudah, dan juga kan banyak yang ikut pelatihan kan teman-teman top sekretariat juga, Kasubag juga sudah bersertifikasi semua gitu. Itu mungkin harapan kedepannya karena SDM-nya terus belajar ya Pak. Belajar banyak. Untuk kedepannya di KPU Kabupaten Mojokerto ini agar selalu lebih baik ya untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada periode selanjutnya. Baik Pak Ferry, terima kasih Pak Ferry atas wawasan dan informasi yang telah dibagikan kepada teman pemilih pada episode kali ini. Mungkin ada kalimat penutup Pak, closing statement mungkin? Ini penutup saya ya hanya sedikit aja untuk sekretariat ini, terutama untuk sekretariat ya, karena saya kan sekretaris. Sekretariat menjaga kesolidan ya, menjaga kesehatan, menjaga kekompakan. Nama besar KPU Kabupaten Mojokerto itu harus dijaga. KPU Kabupaten Mojokerto jaya. Baik, terima kasih kepada teman pemilih. Semoga perbincangan kita dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai peran penting sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto dalam mendukung penyelenggaraan pemilu maupun pilkada yang tentunya profesional, transparan, dan juga akuntabel. Terima kasih kepada teman pemilih telah menyaksikan podcast Tantular pada episode kali ini. Saya Fadila Rahmania pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Tantular selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.